Halo semua, di video kali ini kita akan coba melakukan refactory untuk sistem autentifikasi kita, yaitu register dan juga login, yaitu untuk proses dari tokennya. Kita coba simpan tokennya ke dalam cookiesnya, karena dari beberapa artikel yang sudah pernah saya baca, di mana kita akan lebih aman menyimpan datanya tidak langsung di dalam front endnya menggunakan local storage-nya, tapi kita simpan ke dalam cookiesnya yang disimpan di server side-nya atau di bagian backend. Sini kita akan coba refactory beberapa codingannya. Kita buat saja dulu untuk setting cookiesnya. Sini kita buat cons create, kita buat fungsi create send token dengan nama create send token. Kita ambil beberapa parameter, yaitu user, dan di sini juga kita atur untuk responnya dari register dan juga login. Respon, kemudian status code-nya, dan juga respon arrow function. Selanjutnya di sini kita akan buat respon cookiesnya. Respon cookie berupa, nah di sini ada 3 parameter untuk cookie-nya, yaitu name dari cookiesnya, kemudian value-nya atau nilainya nanti apa. Nah, nilainya ini kita ambil dari token yang kita terima dari responnya. Kemudian option-nya, yaitu opsinya apa, contoh mungkin expire-nya, dan juga dia HTTP only, yaitu cuman bisa diambil di dalam HTTP-nya untuk front end, dan juga kita bisa atur security-nya untuk token, untuk cookiesnya ini. Kita langsung masuk ke cookiesnya. Di sini untuk nilai pertama yaitu name-nya, kita buat saja name-nya JWT. Nah, kemudian nilainya itu ambil dari token. Sini kita sebut saja dulu namanya token, dan cookiesnya kita buat saja sini sebuah variabel yang menampung cookies opsinya atau opsi dari cookiesnya, dan juga kita tampung nilai dari tokennya. Sini kita buat cons token. Nah, tokennya ini ambil dari sign token, kemudian parameternya ambil dari user titik id, ambil dari parameter yang kita terima nanti. Selanjutnya di sini cons kita buat untuk cookies optionnya sama dengan berupa objek, dimana objeknya di sini kita kasih expire-nya. Nah, expire-nya ada baiknya kita simpan di dalam environment-nya. Kita masuk di environment-nya ini kita buat lagi satu data untuk JWT cookie untuk expire-nya. Expired date, expire in. Nah, di sini kita buat dia 6, yaitu 6 hari yang nanti kita akan konversi dalam out controller-nya. Kita sudah buat, kita copy, yang nanti kita paste ke sini. Nah, untuk expire-nya kita ambil dari new date berupa tanggal, new date titik now, sekarang. Oh ya, di sini harusnya kita buat seperti ini, new date, habis itu dalam kurung kita ambil waktu yang sekarang, date now, waktu kita yang sekarang, kemudian plus kita ambil expire tokennya yang ada di environment yang sudah kita buat tadi, process.env, namanya JWT cookies expire in. Kita ubah dia jadi millisecond. Caranya kita bisa kali 24 sebagai
konversi dari 24 jam. Kemudian dalam 1 jam itu ada 60 menit. Dalam 1 menit ada 60 detik. Dan dari 1 detik ini ada 1000 milisecond. Untuk membuat JWT cookies expire in-nya menjadi millisecond. Nah, option yang kedua kita kasih HTTP only menjadi true. Kita sudah masukkan expire-nya dan juga HTTP only. Selanjutnya kita tinggal masukkan cookies option-nya di dalam respon cookies-nya ini ke sini. Selanjutnya kita atur untuk bagian respon secara utuhnya dengan status code-nya. Sini respon titik dengan status, ambil dari parameter status code yang diterima, kemudian titik JSON berupa objek, kemudian di statusnya kita ambil saja sini sukses, kemudian token yang kita lempar, kemudian datanya kita ambil berupa objek, yaitu user datanya yang ada di sini seperti ini. Selanjutnya kita tinggal atur respon sukses dari fungsi register dan juga login yang sudah kita buat menggunakan create send token ini. Kita hapus yang ini, ganti create send token. Nah, kemudian usernya apa? Usernya ambil dari new user. Kemudian status code-nya untuk register 201. Kemudian responnya ambil dari respon dari register usernya. Dan untuk loginnya juga kita masukkan, kita ganti respon yang berhasilnya menggunakan yang tadi, yaitu send create send token. Nah, untuk parameter pertama usernya ambil dari user data, kemudian statusnya 200 oke, kemudian responnya ambil dari respon. Ini lebih menghemat codingan kita karena untuk respon dan lainnya itu diatur dari create send tokennya dan juga token cookiesnya. Kita save, kemudian kita coba cek apakah masuk atau tidak di dalam codingannya. Kita coba, tapi sebelum kita coba, kita jalankan dulu servernya di terminal npm run dev, dan juga kita jalankan examnya yaitu Apache dan MySQL. Selanjutnya kita akan coba di dalam Postman-nya. Di Postman-nya kita coba buat saja register akun baru. Contoh namanya user test. Emailnya user test. Kemudian kita coba send. Apakah berhasil atau tidak untuk cookiesnya. Send. Oke, di sini berhasil. Nah, ini sebenarnya sama seperti sebelumnya, cuman bedanya di sini kita simpan tokennya ke dalam cookiesnya yang ada di sini. Dan uniknya dalam cookies ini value-nya kita tidak bisa ubah-ubah nilainya. Dan nilai dari cookiesnya ini sesuai dengan respon token yang kita dapat. Jadi ini lebih aman karena kita simpan tokennya ke dalam servernya bagian cookies. Beda kalau kita gunakan yang namanya local storage, di mana kita akses tokennya ke dalam yang namanya atau sikutnya kurang baik dibanding kita gunakan cookies ini. Nah, di sini sudah ada HTTP-nya bernilai true, dan harusnya di sini security-nya kita buat true. Cuman karena kita masih tahap development, jadi kita tidak masalah buat false dulu untuk security-nya.
Ini untuk fungsi register, jadi cookiesnya masuk ke dalam bagian cookies di sini. Untuk token yang kita masukkan, kita coba yang login. Kita gunakan email yang sudah kita buat di login. Emailnya kita paste ke sini, kita send. Di sini berhasil kita dapatkan datanya. Dan satu lagi mungkin yang kurang, yaitu passwordnya harusnya tidak dilihat atau tidak kelihatan. Password yang kita inputkan atau yang kita pakai login ataupun register, harusnya kita hidden atau tidak kelihatan. Caranya kita bisa masuk ke codingan lagi. Kita bisa hilangkan di bagian create send tokennya ini. Kita buat dari user titik password, atau dia undefined. Kita coba lakukan lagi untuk login, apakah passwordnya masih kelihatan atau tidak. Send. Nah, passwordnya hilang. Jadi lebih secure lagi karena passwordnya tidak ikut pada saat kita respon datanya. Mungkin sekian sedikit penjelasan tentang penggunaan cookies untuk menyimpan tokennya. Sampai ketemu di video berikutnya. See you in next video. Jangan lupa subscribe. Have a nice day.